Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini untuk kompresinya sangat lemah, tadi dengan tangan pun bisa. Kemudian ada suara kasar, itu adalah suara rantai temeng. Dan juga kompresinya itu lemah, itu biasanya akibatnya kehausan kering ataupun kehabisan kering akibat pernah kekeringan oli, ataupun klepnya yang bocor sehingga hilangnya kompresi dan motor tidak dapat untuk dinyalakan, guys. Dan di sini kita periksa dulu olinya, guys, apakah olinya itu ada atau tidak. Kita lihat dulu ukurannya seberapa banyak, guys. Nanti ini ada titiknya, guys. Bila di bawah titiknya sentuhan oli di sini di bawah titik, maka olinya cukup. Kalau di bawah lagi di sini berkurang, dan apabila kandas tidak menyentuh ukuran oli ini, guys, berarti olinya habis. Kita coba dulu lihat, guys. Cek dulu, guys. Di sini ya batasannya untuk ukuran olinya cukup. Dan sekarang kita akan coba nyalakan dulu motornya, guys. Untuk kompresi tidak ada. Nanti di sini kita pancing isi oli pada ruang bakar melalui gas kerak dulu. Klepnya untuk setelan klep ini sangat padat, guys. Kita longgarkan dulu untuk mendapatkan kompresinya. Oke, kira-kira cukup. Nah, kompresinya dapat, guys.
Oke guys, di sini ada suara timbul kasar dari rantai temengnya yang telah kendor. Kemungkinan gear pompa olinya habis karena di sini olinya tidak naik, guys, tidak naik oli. Sedangkan untuk ukuran olinya cukup, tetapi oli tidak dapat naik di sini. Oke guys, untuk mesin ini di sini terdapat untuk karburatornya itu over. Kemungkinan yang mana piston gas itu lengket, tidak habis turun semua sehingga terjadinya ngegas tinggi. Kemudian ada suara kasar, itu timbulnya karena rantai temeng yang telah rusak alias kendor. Kemungkinan yang mana juga gear pompa oli yang diputar oleh rantai temeng bul tebal akibat pernah kekeringan oli, dan head block ataupun deksel. Kemudian mesin kiri di sebelahan magnet, dan disitu kami akan lihat rantai temengnya kami ganti. Kemudian sekalian di kesebelahan kopling, di sini kami nanti akan buka. Oke guys, langsung aja kita bongkar. Oke guys, ini mesinnya telah kita turunkan, dan di sini kita akan buka di bagian kesebelahan roda magnet. Kita ngecek dulu rantai temengnya. Kemudian ini prediksi ya, kemungkinan yang mana gear pompa oli itu telah habis. Kemudian untuk bagian blok itu pistonnya pasti tergores. Ini prediksi ya. Kemudian di bagian stang sehernya pun kena. Kemudian klepnya pun bisa jadi habis. Tapi kita bongkar dulu guys, untuk memastikan apa-apa permasalahan pada sepeda motor ini. Oke. Oke guys, di sini untuk gear pompa olinya tidak habis, namun oli tidak naik. Salah satunya di bagian klep ataupun piston. Di sini ada gerak-gerak ya guys, menandai antara gear pompa olinya ini dengan baut penghubung untuk menuju ke pompa oli. Kayaknya ini enggak terhubung nih guys. Ada sesuatu permasalahan yang janggal di sini. Nantilah proses lebih lanjut, apakah ini sekedar dol atau tetap berputar namun tidak terhubung oleh drat yang ada dalam sini guys. Oke, untuk lebih lanjut kita akan bongkar dulu, dan di sini kita bongkar di bagian blok seher. Oke. Kemudian untuk deksel kita periksa. Di sini kelihatan pada klep innya telah ada celah putih nih guys. Ini menandai yang mana klep ini pucuknya telah habis. Dan ini sangat berpengaruh pada performa tenaga mesin guys. Oke, kita bongkar dulu ini bagian klepnya. Nanti kita lihat sama-sama apa kerusakan pada deksel ini guys. Untuk piano klepnya masih bagus nih guys. Kemudian kita cek satu lagi. Dan piano innya pun masih bagus nih guys. Kemudian kita cek pada noken as. Oh, di sini terdapat noken asnya sedikit aus ya guys. Kemudian kita cek di bagian klep yang innya dulu guys. Pemasangan perpas nggak masalah.
Untuk klep innya ini telah sangat oblak ya guys. Kiri kanan kiri kanan kiri kiri kanan kiri kanan, ini sangat oblak. Untuk klep yang X nya di sini, oh di sini masih sepan sangat nih guys, masih sepan sangat, masih cos. Jadi kenapa klep ini nih rusak nih guys? Ini jadi masalahannya di sini nih guys, karena mesin ini tidak menggunakan filter udara dengan maksimal guys. Dia menggunakan filter udara melalui karburator, cuma ini guys. Jadi ketika mesin itu dinyalakan, hisapan untuk hawa mesin ini dari sini ya guys, dari sini. Jadi hawa-hawa yang ada di sekitar ini itu dihisap di saat mesin itu RPM tinggi. Kemudian ada butiran-butiran debu masuk melalui leher udara ini guys, langsung karburator masuk di sini, tembusnya pada ruang bakar, sehingga butiran-butiran debu itu masuk di sini, membuat batangan klep ini haus sehingga jadi oblak ya guys. Kalau telah oblak kayak gini, membuat performa mesin kurang kuat, kurang tinggi, akibat hisapan minyaknya yang berkurang, sehingga kurang tenaga pada sebuah mesin. Salah satunya mesin ini guys. Jadi di sini itu kita lihat ya guys. Ini di sini itu kayak ada batasannya nih guys. Ini akibat masuknya butiran debu sehingga bergesek ini, membuat batangan klep ini rusak ya guys, dan terjadinya oblak. Kemudian di sini ganti botol klep. Oke guys, untuk bloknya di sini ada goresan kecil, dan di sini kayak kayak bertanda batasan ini guys, kayak tertanggam gitu guys. Ini akibat tidak naik oli, kering. Kemudian untuk piston, di sini ada goresannya guys. Oke guys, untuk sehernya di sini terdapat goresan yang lumayan parah guys. Ini akibat tidak naik oli ya guys, maupun tidak ada oli ya guys, sehingga terjadi gesekan panas, membuat piston ini ada goresan kayak ini guys. Untuk ring di sini pasti habis ya guys. Ini sangat mengecil, ini ringnya guys. Kita ukur dulu seberapa habis ringnya ini guys. Habisnya guys ini. Kemudian ring yang kedua kita ukur juga, mungkin ini lebih parah ya guys. Jadi inilah yang membuat mesin ini tidak ada kompresi ataupun hilang kompresi dan susah untuk dinyalakan guys. Kemudian akan menimbulkan ngebul tebal. Ini efeknya akibat ringnya telah habis. Ya, kenapa ringnya telah habis? Karena akibat kekeringan oli. Kenapa kekeringan oli? Karena tidak menjaga oli. Ya, gitu ya guys. Kemudian untuk tensioner ataupun one way, di sini ada yang nggak beres nih guys. Sementara olinya ada, tetapi ini
tidak berfungsi nih guys. Seharusnya ini nggak bisa didorong kayak gini guys, nggak bisa didorong ringan kayak gini, dia dorongnya keras, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu menandai kalau one way nya masih bagus. Tetapi apabila telah kayak gini, ini one way nya tidak bagus ya guys. Dan kita akan bongkar dulu. Kacang-kacangan untuk one way nya langsung jatuh ini guys. Ini tempat lu guys. Sebenarnya untuk one way di sini ada kacang-kacangnya guys. Fungsinya untuk menahan oli masuk pada tabung ini guys. Di sini. Di sini ya, maksudnya. Salah. Maksudnya kacang-kacangnya di sini guys. Ini. Yang mana di sini posisinya telah rusak sehingga kacangannya lepas, jatuh, kemudian oli tidak bisa lagi berada di sini. Jadi gini guys, fungsinya ini guys. Ini kan gini guys. Nah, ketika mesin itu hidup, kemudian oli naik mengenai rantai temeng. Setelah mengenai rantai temeng, kemudian oli itu berterbangan tidak tentu arahnya sehingga masuk pada celah-celah lubang di sini guys. Ini ada lubang sehingga memenuhi oli pada tabung ini yang masuk melalui lubang-lubangnya ini. Kemudian sehingga ini one way-nya naik, begitu masuk oli naik lagi, begitu masuk oli naik lagi, kemudian tidak bisa turun karena ada penguntup penahan oli pada kacang-kacang ini guys. Nah, pada kacang-kacang ini, jika kacang-kacang ini terlepas, maka oli masuk di sini, keluar lagi lewat sini. Jadi ini tidak fungsi. Begitu mesinnya menyala, ini naik turun sehingga menimbulkan suara yang kasar pada rantai temeng, menimbulkan suara nada yang kasar. Nah, jadi ketika untuk mengganti temeng, kalau one way-nya ini masih utuh, ini di sini ada baut 10 guys, dibuka. Begitu baut 10-nya dibuka, ntar saya buka dulu. Nah, udah dibuka, kemudian baru kita nekan one way di sini, barulah one way-nya bisa turun karena oli keluar lewat celah di sini guys pada baut penutup ini. Kemudian barulah enak untuk pemasangan rantai temengnya. Kalau kita paksa ini enggak kita buka, kita coba tekan, nanti pemasangan rantai temengnya tegang. Begitu mesinnya menyala, rantai temengnya itu dengan memaksa dalam ketegangannya sehingga membuat rantai temeng cepat habis dan gear pompa oli pun cepat habis guys. Gitu. Jadi di sini permasalahan one way-nya telah rusak dan ini harus kita ganti dengan yang baru. Oke. Kita beralih pada setang seher. Ini setang sehernya ini kena ya guys, rusak. Ini tidak terlalu parah, tetapi bagusnya setang sehernya kita ganti. Nanti resikonya akan timbul suara yang sedikit kasar karena kepanasan mesin guys, sehingga oli itu encer. Ini ada longgar pada setang seher, akan menimbulkan suara yang kurang sedap. Oke, jadi mesin ini harus kita belah semua. Kemudian kita beralih pada bagian kopling. Sekalian nanti di sini kita lihat untuk pompa olinya guys.
Oke guys, di sini untuk sepatu ganda ini kelihatan baru ya guys. Memang masih baru. Ini barusan diganti, mereknya Federal, kodenya GN5, khusus punya Grand. Dan untuk lonceng ganda di sini sangat parah sekali ya guys. Ini kemungkinan kemarin itu pas gantinya nggak komplek, ganti untuk sepatu gandanya aja. Seharusnya ini ganti juga nih guys. Oke, ini harus kita ganti untuk mangkok gandanya, sedangkan sepatu gandanya tidak kita ganti ya guys, karena masih baru. Kemudian di sini untuk bagian kopling kita periksa dulu guys. Kita cek dulu guys. Mendengar suaranya yang sangat kering, yang sangat keras. Ini guys, sangat keras untuk kampas koplingnya. Ini harus kita ganti ya guys. Tapi apabila kampas koplingnya masih lembut, ini menandai masih bagus. Tetapi kalau telah mengeras kayak gini, ini nggak bagus lagi guys. Nanti kalau kita pasang ini terus akan terjadinya slip dan akan berpengaruh pada performa tenaga mesin guys. Ini ganti kampas ya guys. Kemudian yang kita penasaran tadi guys, olinya tidak dapat naik sementara gear pompa olinya masih bagus. Dan di sini kita akan melihat di bagian ini guys, bagian pompa oli. Yang sebelah sana sini kan gear pompa oli terhubung oleh as, kemudian putarnya di sini. Di sini kita lihat dulu apakah pompa oli ini bermasalah atau tidak guys. Ataupun bisa jadi olinya naik cuma sampai di sini tertahan guys pada sambungan blok dan deksel di sini ya guys. Gini, anggapnya gini guys. Ini kan keluar oli dari sini guys. Dari jalur pompa oli di sini, ini di sini naik oli, masuk pada stang ser di sini, kemudian dibagikan lagi melalui tiang as deksel ini, masuk melalui di sini guys. Ini, kalau nanti di sini terhimpit alias banyak lem, dia akan menutup celah oli yang ada di sini guys, sehingga oli tertahan di sini, tidak dapat masuk pada noken as ataupun klep. Bisa jadi, tetapi kita periksa dulu sini guys. Apabila di sini masih bagus untuk pompa olinya, berarti kemungkinan besar olinya tertahan di sini guys, sumbat. Oke. Di sini untuk alat pompa olinya masih bagus nih guys, tidak ada terdapat masalah, tidak ada terdapat pecahan di sini guys. Biasanya kalau ini yang rusak di sini itu pecah ya guys. Ini pecah, gear ini pecah guys, gear dalam pompa oli ini pecah guys, sehingga ini tertahan dan tidak dapat untuk memompa oli. Tapi ini masih utuh ya guys, ini tidak ada terdapat permasalahan. Simpan dulu guys. Kemudian kita beralih pada sini guys. Oke guys, setelah kita pastikan untuk pompa olinya masih bagus, kemudian kita pasang kembali, kita buka penutup ini guys. Nanti kita akan coba pastikan lagi apakah ini bekerja dengan sempurna sesuai dengan aturan mesin. Kemudian di sini kita akan coba gerakkan ya guys. Ini
apakah terhubung dengan di sana atau tidak, guys. Terhubung ya, guys, terhubung ya. Ini terhubung. Kalau kita tarik paling luar ini, di sini terhubung apa enggak? Terhubung juga ya kan, guys. Apalagi posisinya masuk ke tengah gini, guys, sesuai jalur rantai temeng. Terhubung ya, guys. Namun oli tidak dapat naik pada deksel. Berarti permasalahannya tidak dapat naik oli itu permasalahannya ada pada packing deksel, guys. Ini. Nah, jadi di sini itu terlalu banyak lem, oli naik hingga sampai ke sini aja, guys. Karena ini terhimpit, oli tidak bisa tembus menuju pada deksel melalui as baut mesin deksel ini, guys. Jadi cara kerja oli itu, guys, fungsinya pompa oli naik pada kruk as menuju di setang seher, kemudian masuk di sini, lewat di sini ya, guys. Masuk di sini oli, keluar lewat titik lubang di sini, guys. Kemudian naik pada baut pacak di sini, guys. Ini naik di sini, di sini, di sini, di sini terus. Kemudian langsung masuk pada deksel ini, guys. Oke, guys, di sini kita telah menemui apa penyebab olinya tidak masuk pada deksel. Jadi disinilah penyebabnya, guys. Kemudian untuk mesin kita bongkar habis, kita bersihin ini kotoran-kotoran yang nempel pada crankcase mesin ini. Kemudian kita ganti setang seher, pasang kembali, guys. Oke, guys, cukup di sini dulu videonya, dan nantikan video pemasangan mesin ini pada video yang selanjutnya, guys. Dan kami akhiri, assalamualaikum dan sampai ketemu lagi, guys.